Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, walhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas apa fungsi bahasa, apa gunanya untuk kita. Mungkin selama ini kita berbicara dengan bahasa, namun tidak tahu apa itu bahasa, apa fungsi bahasa, apa manfaatnya kita berbahasa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan fungsi-fungsi bahasa. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian bahasa. Pengertian bahasa itu apa? Bahasa adalah suatu pernyataan pikiran seseorang dengan perantaraan, atau kalau nama latinnya itu onomata, atau bahasa kita nama benda, dan rehemata atau dalam bahasa kita itu ucapan. Nah, suatu perantara dengan menggunakan nama benda atau ucapan apapun itu, seperti kita berbicara satu sama lain. Nah, itulah bahasa yang merupakan cerminan ide kita, ide seseorang dalam arus udara lewat mulut. Nah, itulah awal yang harus kita pahami, pengertian bahasa apa itu. Nah, selanjutnya yang kedua, sebelum kita memasuki inti yaitu fungsi bahasa, perlu kita tahu sejarah bahasa. Nah, saya akan menjelaskan sedikit sejarah singkat bahasa. Meskipun belum bisa dipastikan lengkap awal mula bahasa, namun beberapa teori mampu menjelaskan sejarah ditemukannya bahasa. Sekitar 6.000 sampai 7.000 bahasa ditemukan dari seluruh dunia, termasuk bahasa yang sering kita gunakan, bahasa Indonesia tentunya, bahasa Inggris. Sekarang kita memasuki inti dari pembahasan kita, yaitu fungsi bahasa. Namun saya akan membahas dua bahasan di sini, yaitu yang pertama fungsi bahasa itu sendiri, yang kedua manfaat bahasa. Nah, ini menjadi pembahasan inti kita. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat berinteraksi dengan sesama manusia, alat untuk berpikir atau bertukar pikiran, serta menyalurkan arti kepercayaan di dalam masyarakat. Nah, inilah fungsi bahasa. Selain sebagai alat komunikasi maupun berinteraksi, bahasa juga memiliki arti penting sebagai metode pembelajaran pada lingkup bahasa itu sendiri. Nah, untuk pembelajaran, yang pertama tadi adalah untuk berinteraksi, bertukar pikiran. Nah, selanjutnya yaitu untuk pembelajaran. Bahasa juga berfungsi sebagai identitas suatu suku atau bangsa. Karena setiap suku atau bangsa tentunya mempunyai bahasa yang berbeda, seperti bahasa Madura misalnya, seperti bahasa Jawa, meskipun agak sama namun nyatanya berbeda. Nah, selanjutnya kita memasuki manfaat bahasa. Apa manfaat bahasa untuk kita? Apa manfaat bahasa untuk manusia? Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa manfaat bahasa untuk kita, untuk seluruh umat manusia. Sejalan dengan pengertiannya, bahasa memiliki manfaat yang dapat diperoleh oleh kita, yaitu sebagai manusia. Yang pertama yaitu
bahasa resmi suatu negara. Beberapa negara memiliki banyak bahasa daerah. Salah satunya itu Indonesia tentunya. Hal ini karena suku Indonesia itu beragam dan berbeda-beda. Ada suku Madura, contohnya suku Jawa, suku Sunda, dan suku yang lainnya. Yang penting bukan suku cadang. Sehingga bahasa resmi itu dibutuhkan untuk mempersatukan masyarakat dari berbagai suku. Nah, bahasa resmi itu sangat dibutuhkan oleh suatu negara karena beberapa negara itu memiliki beragam bahasa dari suku masing-masing. Nah, untuk kita berinteraksi satu sama lain antar suku, nah, itu harus menggunakan bahasa utama kita yaitu bahasa Indonesia. Disitulah pentingnya bahasa. Yang kedua yaitu sebagai alat pengembang kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Untuk mengembangkan kebudayaan yang ada di sebuah negara, nah, dibutuhkan bahasa sehingga komunikasi antar individu maupun kelompok bisa tercapai dengan maksimal. Maka dari itu dibutuhkan bahasa utama agar kita bisa mengembangkan, berinteraksi satu sama lain. Manfaat yang nomor 3 adalah pengantar dunia pendidikan. Dengan bahasa kita maupun bahasa resmi, maka banyak manusia yang mengerti dan paham khususnya menyangkut dunia pendidikan. Inilah beberapa manfaat yang bisa saya sampaikan. Manfaat bahasa tentunya. Semoga bermanfaat untuk saya dan antum semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen, dan like.